Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang HS. Apa kabar sedulur, sahabat Bang HS dimanapun Anda berada. Yeay, ketemu lagi malam Rabu edisi akhir-akhir bulan ya. Kita sudah ada di tanggal 26 November 2024. Ada Mia Kayu Manis yang menemani panjenengan. Buat yang ada di rumah ini ya, sedulur EMC yang ada di rumah, kita sapa juga buat yang ada di YouTube kita di Hasan Sabila Official, buat yang ada di Facebook kita di Hasan Sabila, dan juga buat yang ada di TikTok kita di Hasan Sabila. Hai, selamat malam semuanya. Lagi pada ngapain? Malam tenang katanya. Aduh, ya udah deh, di malam tenang ini, di malam pencoblosan ya serentak di seluruh Indonesia, kita dengerin yang adem-adem aja. Ada adem-adem apa sih? Tentunya nih ada inovasi baru ataupun ada resep baru, juga pengetahuan baru yang akan diberikan oleh sang formulator herbal kita dan juga motivator herbal Bang HS yang sudah bersama Mia di malam kali ini. Kita sapa beliau yang sudah ready ready bersama kita semuanya. Halo Bang HS, selamat malam. Halo Mia, selamat malam. Malaistu juga. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini kan kalau Ada misal kesalahan teknis ini. Kita akan membahas tentang tulang sakrum. Nah, Tulang apa sakrum tuh? ini adalah tulang duduk. tulang duduk. Nah, Oke. bukan kursi duduk. Kalau kursi duduk kan besok baru direbutkan. Ini masalah tulang sakrum, tulang penyangga duduk. Nah, Rusaknya itu ya nggak jadi pemimpin dong. oke. Nggak bisa duduk. Ini yang akan kita bahas. Bahaya kerusakan tulang sakrum pada kaki. Wah, tulang sakrum ini tulang kira-kira tulang apa ya? Apa bedanya dengan tulang punggung? Oh, beda ya. Pasti ini akan ada lagi nih. Kalau Bang Ais tuh pernah yang belum lama tuh tulang penyangga tubuh ya, tulang Ya, penyangga ya, seperti itu. betul. Nah, apakah ini tulang sakrum itu juga hampir sama atau beda? Silahkan Bang Ais. Betul. Jadi kita menggambarkan begini saja, Pak. Ya. Rumah Bapak doyong 35 derajat. Ya. Karena kekuatan tulangnya sudah rapuh. Berarti kan tulang di dalam rumah itu kan besi ya, Pak ya. Penyangga rumah Bapak, besi-besi tadi yang dicor tadi sudah rapuh. Begitu ada goncangan, dia condong akan roboh. 35% miring. Istilah roboh di dalam rumah ini tadi, kalau di dalam tulang sakrum ini adalah jatuh terduduk. Itu bencananya itu, Pak, jatuh terduduk. Sehingga sama-sama akan mengalami doyong. Doyongnya di dalam tulang sakrum ini apa? Jalannya miring, tidak rata. Karena yang satu ngampet sakit. Jadi jalannya miring. Kalau sudah terlalu kronis, tulang ini tidak diobati atau memang tidak ada pengobat yang bisa untuk menangani ini, maka duduk dalam waktu 10 menit dia tidak kuat. Makanya saya katakan, bagaimana seorang pemimpin 10 menit aja mimpin rapat nggak kuat, gimana dia mau jadi pemimpin, kan gitu, Pak. Makanya tulang sakrum ini adalah penentu ketika kita akan membentuk forum atau memimpin sidang. Karena namanya sidang kan lama, Pak. Nggak mungkin sidang 15 menit, kan nggak mungkin, Pak. 4 jam, 7 jam. Bagi mereka yang bermasalah pada sakrum pasti akan tidak kuat di dalam menahan lamanya duduk. Saya kasih pengertian kepada Bapak dan Ibu. Tulang sakrum ada juga yang menyebutnya adalah tulang sakral, yang dilapisi dengan bantalan. Tulang sakrum atau tulang sakral
tugas pokoknya adalah menyangga berat badan. Dan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sakrum. Sakrum kiri atau kanan. Menjaga keseimbangan tubuh. Jika keseimbangan itu meleot, saya katakan tadi doyong 35%, maka tubuhnya tidak seimbang lagi, jalannya menjadi miring. Itu sakrum, Pak. Lagi pula tulang sakrum ini dia melindungi organ reproduksi, Pak. Dan sistem urin. Jadi jangan salahkan kalau ada kerusakan sakrum baru 10 menit pipis lagi. Terus begitu, Pak. Apakah mau divonis ginjal? Tidak, Pak. Banyak kan kita mengalami ini kerusakan pada fungsi ginjal. Operasi. Ternyata tidak. Waduh, kok nggak ada kerusakan, ginjal kok utuh, bagus. Tutup lagi. Tapi tidak bisa juga. Kencing tidak bisa ditahan. Terus menerus setiap 10 menit. Oh, ini ada kerusakan pada kandung kemih. Bongkar. Salah lagi. Ternyata kita lupa bahwa tulang sakrum ini dia tugasnya salah satu adalah melindungi sistem urin. Jadi dia mengatur, Pak, kapan saatnya akan dilemparkan keluar. Lagi pula tulang sakrum dia berfungsi untuk menyatukan kaki dan badan. Letaknya di mana? Di panggul segitiga, Pak. Di atas tulang ekor, lari ke samping panggul, masuk ke tulang bokong segitiga. Itu sakrum. Otomatis ketika seseorang itu sakrumnya bermasalah, pinggang di atas ekor sakit, bokong, tulang bokong yang kita duduki ikut sakit. Sakit bukan hanya sekedar kita merasakan seperti kesemutan, tapi dia kan menyangga tubuh, Pak. Tidak mampunya dia menyangga tubuh, dipaksakan untuk berdiri dan berjalan, lama-kelamaan apa, Pak? Terjadi pengeroposan tulang sakrum. Saya tanya, mana bengkel ahli yang bisa menangani sakrum? Maka banyak tulang panggul yang diganti, ya, Pak. Kaki bermasalah, tidak bisa ditekuk. Jalan, akhirnya tidak mampu mengangkat badan. Akhirnya kasih penyangga tambahan. Harusnya penyangganya kan tulang itu sendiri, Pak. Kasih penyangga tambahan apa? Tongkat. Kalau sudah jalannya seperti ini, bayangin Bapak Ibu, ya, sehebat apapun juga karirnya, gak mungkin dia akan dipilih rakyat. Sakrum itu, Pak, hanya satu yang bermasalah. Belum nanti mata, belum pendengarannya. Tidakkah kita bersyukur?
ternyata organ itu sangat mahal harganya. Diganti dengan sintetis atau buatan manusia, ya, buatan Allah kan diciptakan oleh buatan manusia. Ya, manusianya jadi yang dioperasi tidak bisa jalan. Karena tulang tambahannya adalah buatan manusia. Sehingga tidak bisa lagi menyambung atau menumpang tubuh. Penyebab kerusakan tulang sakrum itu, Pak, saya kasih tahu ya, Pak ya. Yang pertama adalah cedera saraf tulang belakang akibat pernah terjadi kecelakaan. Jatuh, ditabrak. Umumnya saraf kejepit. Yang kedua, osteoporosis. Itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, ada radang sendi. Sendi yang dimaksud adalah sendi panggul. Terjadi radang sendi panggul. Terjadi lagi ada infeksi. Infeksi itu bisa infeksi tulang panggul, infeksi bantalan panggul, infeksi saraf atau otot pada panggul. Akibat cedera tadi, Pak, akibat kecelakaan. Yang kelima, tulang belakang menyempit. Ini yang sering saya katakan, Mbak. Saya sering mendapatkan pasien seperti ini. Begitu saya lihat pada titik tangannya, loh, Pak, maaf Pak, kok tulang belakang Bapak menyempit? Bapak pernah divonis ini? Belum. Saya divonisnya saraf kejepit. Tidak, Pak, ini tulangnya menyempit. Bapak berdiri, saya pastikan. Saya buktikan. Lihat dari urutan tulang dari atas ke bawah mengecil. Kemudian istrinya saya tunjukkan, ini Bu, Bapak, nih kerusakannya di sini. Dari telapak tangan bisa dibuktikan. Yang mereka sendiri tidak tahu. Terus bagaimana Bang kalau cara seperti ini bisa diperbaiki? Bisa. Tumbuh-tumbuhan itu asal dicari saja, ada obatnya. Tumbuh-tumbuhan. Nah ini seperti ini nanti Pak. Ini beda Pak. Jadi tumbuh-tumbuhan ini dengan ada kerusakan pada tulang punggung sama tulang sakrum, ternyata resep yang digunakan atau yang diracik menjadi berbeda. Kenapa? Karena uji coba Bang AS, ketika ada kesalahan tulang sakrum, kita menggunakan dari obat yang dari tulang punggung, kasih kepada penderita kerusakan tulang sakrum, nggak berhasil. Kerja Bang AS sia-sia. Kaji lagi. Ternyata memang ya. Vitamin dan nutrisi yang kita berikan sangat berbeda. Jauh. Itulah yang saya ingin memberikan pelajaran Bapak dan Ibu. Ya. Yang keenam itu Pak. Tadi tulang belakang menyempit Pak ya. Yang keenam adalah penyebabnya pernah terjadi jatuh terduduk dalam posisi duduk maksudnya. Sehingga ada kerusakan pada tulang bokong. Tulang bokong itu kalau Bapak pegang, di bokong Bapak ada tulang yang keras, ya itulah ada, itu yang namanya tulang sakrum segitiga yang menghubungkan ke panggul kemudian ke tulang ekor, di atas tulang ekor.
Yang ketujuh, penyebabnya adalah kerusakan bantalan tulang panggul. Tadi saya sudah katakan, kerusakan bantalan ini akibat karena ada kecelakaan. Kemudian Bapak dan Ibu, tadi kita sudah tahu, Pak. Sebab-sebab itulah orang yang bisa membuat tulang sakrum itu menjadi rusak. Tapi bagi penderita, ya, apakah saya sakitnya itu apa yang diceritakan Pak Hasan atau tidak? Maka saya akan memberikan ciri-cirinya. Ciri yang dirasakan oleh penderita tulang sakrum. Ini Pak, ciri-cirinya ya. 1. Telapak kaki kesemutan. 2. Otot paha kaku dan keras. 3. Mati rasa. Neuropati kalau di dalam bahasa medis. 4. Punggung kaku untuk membungkuk. Terus yang kelima, Pak, ketika berjalan pincang. Ciri-cirinya itu, Pak. Tadinya dia bagus, tegap. Begitu berjalan pincang. Yang keenam, tadi di opening kita, di pembukaan tadi sudah saya sebut bahwa tidak tahan untuk duduk lama. Yang ketujuh, di atas tulang ekor terasa panas dan nyeri di atas tulang ekor, Pak ya. Di bawah lumbar. Itu sambungannya di situ, Pak. Yang segitiga tadi. Yang kedelapan, napas jadi pendek, Pak. Kalau punya kerusakan pada tulang sakrum ini, mudah sekali dia akan lelah. Yang kesembilan, telapak kaki terasa tebal. Betul-betul rasanya tebal, Pak. Jadi Bapak sudah tidak terasa lagi lantai yang Bapak injak itu sudah tidak terasa. Yang ke-10, kesemutan sepanjang kaki. Sepanjang kaki itu dari paha sampai ke bawah. Yang ke-11, gerakan punggung jadi terbatas, Pak. Gerakan punggung tuh misalnya Bapak menjongkok, ingin mengambil barang di bawah, ini jadi terbatas. Sholat jadi terbatas. Gerak punggung jadi terbatas. Yang ke-12 yaitu tulang penyangga duduk seperti terbakar. Penyangga duduk itu bokong, Mbak, tulang bokong, seperti terbakar. Semakin diduduki dia semakin panas. Karena kasusnya ada di sana. Itulah ceritanya tulang sakrum, Pak. Saatnya saya akan memberikan pelajaran bagaimana untuk memperbaiki tulang sakrum dengan racikan. Nah, nutrisi yang dibutuhkan, ini saya kasih tahu, Pak ya. Saya bongkar ya. Nutrisi yang dibutuhkan untuk perbaikan kerusakan tulang sakrum seperti ada vitamin B kompleks, ada vitamin B12, ada vitamin B1, ada vitamin C, vitamin D, kalsium, potasium, protein, magnesium, saponin. Saponin ini dia jika terjadi ada tumpukan lemak pada sendi tersebut atau pada tulang tersebut dan tumpukan gula atau kapur, maka dia bisa mengikis dan melarutkan. Itu adalah saponin. Di mana saponin ini ada di bunga-bunga, Pak, saponin ini. Maka ada gabungan nanti dengan bunga ya. Terus
Apalagi yang kita butuhkan ada quercetin. Quercetin ini berfungsi untuk mengatur pembuluh darah ke jantung, pembuluh darah ke sendi, dia mencegah supaya tidak terjadi infeksi, terjadi radang. Itu quercetin. Itu ada di mana? Nah, kalau yang ini ada di umbi. Ada di umbi. Nah, kalau saya sih Pak, meracik itu saya lihat dulu kandungan yang dibutuhkan oleh kerusakan organ. Kalau saya begitu sih. Nah, resepnya apa? Nah, inilah baru. Dia ada di mana? Baru kita cari. Baik. Untuk semua anti radang, nyeri dan sebagainya saya ambil dari daun-daunan. Yang sifatnya daun itu kecut. Saya ngambilnya dari sana, Pak. Dari mana itu? Daun asam jawa, ambil 1 jumput. Ya, asam jawa ya. Ini tulis dulu, Pak. Resep tulang sakrum atau tulang sakral. Nah, itu tulang bokong, Pak. Jadi kalau Bapak supaya tidak bingung, itu tulang bokong yang menghubungkan ke samping, ke punggung, punggung menghubungkan ke tulang ekor, di atas tulang ekor. Ya, segitiga. Ya, judulnya itu. Sekarang saya ulangi. Daun asam jawa 1 jumput. Daun wuni 10 lembar. Daun kedondong 6 lembar. Lobak putih Bapak parut, ambil lendirnya. Uwi putih, ambil secukupnya juga, tidak harus 1. Bapak parut, ambil lendirnya. Sudah? Nah, daun tersebut Bapak rebus. Ada daun asam jawa, daun wuni, daun kedondong, rebus dengan 2 gelas air, sisakan 1 gelas. Hasil lendir tadi ketika Bapak akan rebusannya tinggal 1 gelas, sudah mulai asat nih Pak ya. Masukkan di akhir ya. Tunggu kira-kira 2-5 menit. Dah, baru Bapak tuang saring. Jadilah obat untuk perbaikan kerusakan tulang sakrum. Itu Pak. Caranya aja kan beda-beda Pak. Tidak semua obat itu bisa kita jadikan rebusan jadi obat. Tidak. Caranya berbeda. Yang dibutuhkan lendir. Kenapa harus pakai air panas? Karena untuk membuang ketika ada bakteri, aman Bapak. Ya. Ternyata di anunya ada pestisida, di lobaknya, di uwinya masih ada bakteri, tapi kena air panas mati. Bapak aman, saring jadi obat Pak. Gitu. Itu pesan Bang AS Pak ya. Jadi adalah saringan teracikan untuk perbaikan tulang sakrum ini tadi. Ada daun asam jawa, daun wuni, daun kedondong, lobak, uwi putih. Dari Bang AS, salam sehat alami. Baik, terima kasih Bang AS. Dan ini produknya Prosen ya Bang ya? Prosen, betul. Prosen. Jadi untuk produk kerusakan tulang sarkum ini adalah Prosen. Tadi Bang AS sudah menerangkan bahwa ada resepnya, ada daun asam jawa, daun wuni, daun dondong. Ini kemudian direbus dulu. Ketika sudah menjadi 1 gelas, 2 jadi 1, akan dicampur oleh lobak dan uwi putih yang diparut dan diambil lendirnya. Kemudian dimasukkan, dijadikan 1, disaring, kemudian disaring dan diminum pagi dan sore. Seperti itu, nggak mau ribet, produk dari Bang AS tentunya
Ya, sedulur MC dimanapun Anda berada, teman-teman yang ada di Facebook, teman-teman yang ada di TikTok, demikian tadi. Wow, sudah ada satu lagi yang diberikan Bang Ais untuk kita. Tentunya ini sangat-sangat bermanfaat karena inovasinya beliau ketika memberikan adalah hal-hal yang tidak terduga ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat tidur nyenyak. Besok pagi kita berbondong-bondong untuk melakukan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dan benar untuk melakukan pemilihan suara atau pemungutan suara. Mia Kayu Manis pamit. TMC Bang AS, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Bila topik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.